Hey kawan-kawan, balik lagi sama gua Mama Rizky Saputra. Jadi hari ini seperti biasa, gua bakal ngebahas lagi timnas tercinta kita yaitu timnas Indonesia. Hari ini gua bakal ngebahas beritanya ada dua pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi yaitu satu bomber tajam, yang kedua gelandang berkelas. Jadi dua-dua ini punya darah keturunan dari Indonesia. Ini udah mulai kencang rumornya. Jadi mungkin nanti bisa dinaturalisasi dua pemain ini. Siapakah dua pemain tersebut? Sebelum gua bahas tuntas kedua pemain tersebut, kalian boleh dulu tinggalkan komen di bawah. Habis itu like sebanyak-banyaknya dan share ya. Teman-teman lo kasih tahu cuy, ada berita nih yang bahas tentang bola, lo kasih tahu cuy. Yang pastinya lo langganan, belum langganan, yuk langganan. Habis langganan nyalakan lonceng ya, yang biar lo tahu setiap gua upload video gitu cuy. Jadi kalau semua gak usah banyak bacot lagi, kita langsung aja ke pembahasan hari ini. Let's check out bro. Sintayong amankan bomber tajam dan gelandang berkelas dunia untuk timnas Indonesia. Siapa dua bomber tersebut? Simak selanjutnya. Sintayong mengamankan bomber tajam dan gelandang berkelas dunia untuk timnas Indonesia dalam waktu dekat. Potensi itu besar, mengingat PSSI intens melakukan pemantangan kepada pemain-pemain keturunan berkualitas yang berkarir di luar negeri. Yap, jadi potensi itu sangat besar semuanya, karena PSSI udah sering banget sekarang mengaturalisasi pemain-pemain keturunan dari Belanda. Kemarin di Piala Asia ada 8 atau 7 pemain naturalisasi berasal dari Belanda, yaitu keturunan Indonesia. Jadi ini ada dua pemain naturalisasi lagi, pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi, yaitu posisinya sebagai striker terus sebagai gelandang cuy. Jadi ini sangat bagus ya, terutama di sektor striker. Kita butuh banget striker tajam ya, target man di ujung tombak. Kita gak punya finishing yang bagus. Lihat aja kemarin pas lawan Australia di babak 16 besar Piala Asia. Kita main bagus, penguasaan bola ada, tapi kita gak bisa mencetak gol. Finishing kurang banget kawan-kawan. Cuman tinggal di striker timnas Indonesia emang benar-benar nihil banget lah gua kira kemarin. Terus tambah juga di amunisi gelandang berkualitas. Ini gelandang kelas dunia ya cuy, bukan gelandang kaleng-kaleng. Ini mainnya di Premier League cuy. Jadi mungkin nanti kalau gelandang ini resmi jadi WNI, itu di tengah kita berbahaya banget. Ada Ivan Jenner, Tom Hee, terus pemain ini. Oke. Ramai dibahas di media sosial bahwa gelandang Crystal Palace, Jairo Ridwell, mengutarakan keinginannya memperkuat timnas Indonesia. Menurut gelandang 27 tahun itu, kemungkinan membela skuad Garuda selalu terbuka. Yap. Jadi pemain itu adalah Jairo Ridwell yang bermain sebagai gelandang di Premier League bersama klub Crystal Palace. Di senior ya, bukan di akademi. Di senior, Jairo Ridwell, pemain gelandang berkualitas, adalah pemain andalannya Crystal Palace. Tentu ini sangat bagus banget ya. Ini sangat direkomendasi banget buat Pak Ketum PSSI, yaitu Pak Erick Thohir. Kita ini sebagai fan-fan ya, sebagai pendukung Indonesia, kita bisa spam ya di IG-nya Pak Erick Thohir. Kita boleh tag nih, Pak ini ada nih Jairo Ridwell gitu, boleh cuy. Semua kita semoga terwujud ya, Jairo Ridwell bisa jadi WNI dalam waktu dekat dan bisa memperkuat timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia cuy. Jadi kita berdoa terus semoga resmi jadi gitu. Jika Sintayong tertarik dengan kualitas Jairo Ridwell, PSSI bisa langsung bergerak mendekati pemegang 3 cap bersama timnas Belanda senior tersebut, sebab PSSI baru akan bergerak ketika mendapat request dari Sintayong. Yap. Jadi PSSI bakal bergerak kalau coaching
tertarik dengan Jairo Riedewald. Kalau Sintayong nggak tertarik sama Jairo, ya Pak Erick Thohir nggak bakal bergerak gitu cuy. Karena kalau cuman Pak Erick yang tertarik tapi Sintayong nggak tertarik, bisa apa? Karena pelatihnya adalah Sintayong gitu. Jadi sesuai kebutuhan Sintayong, kalau Sintayong mungkin tertarik sama Jairo, mungkin bisa direkomendasi buat Pak Erick Thohir, dan Pak Erick Thohir bisa langsung mendekati Jairo. Gua rasa sih Sintayong tertarik ya sama ini pemain karena berlaga di Premier League cuy, di Crystal Palace, jadi gitu. Melihat kebutuhan timnas Indonesia saat ini, kehadiran Jairo Riedewald sangat dibutuhkan. Jairo Riedewald dapat membentuk trio mematikan di lini tengah bersama Ivar Jenner dan Tom Hea. Seperti gua bilang tadi, kedatangan Jairo Riedewald, lini tengah kita timnas Indonesia itu sangat membahayakan, ya, membahayakan banget. Trio tengah yang mematikan. Jairo Riedewald adalah pemain 27 tahun, pemain yang sudah matang di umurnya, dan Tom Hea pemain 28 tahun dan juga udah matang. Ivar Jenner pemain dengan umur 19 atau 20, bisa dididik sama dua pemain ini cuy. Jadi kedatangan Jairo mungkin lebih meningkat lagi performa timnas kita cuy. Jadi gua berharap Pak Erick segera dan Koshin tertarik dengan pemain ini dan bisa mendekati secepatnya gitu, dan bisa membela timnas dalam waktu dekat gitu cuy. Bagaimana untuk lini depan? Lini yang satu ini menjadi sorotan karena menjadi titik lemah timnas Indonesia. Namun siang ini akun football.indonesia memberi secercah harapan. Yap, siang ini adalah akun Instagram yaitu Football Indonesia memberi kita harapan. Mereka memposting pemain bomber tajam yang bermain di Liga Belanda bersama FC Utrecht. Ini bomber yang sangat kita butuhkan. Ini adalah target man. Kita gak ada striker yang bagus ya di tengah, gak ada yang murni. Ya ada Sananta dan juga Dimas Derajat, terus Dendi Setiawan. Itu bukan striker yang berkualitas ya, itu mungkin untuk Piala AFF 3 striker itu bisa kita pakai, tapi untuk kualifikasi Piala Dunia dan untuk Piala Asia gua rasa sih nggak banget gitu cuy. Jadi gitu. Ada satu penyerang yang memiliki darah Indonesia dan mungkin saja dapat dinaturalisasi. Penyerang yang dimaksud adalah juru gedor FC Utrecht, Ole Romney. Yap, jadi nama pemain itu adalah Ole Romney. Baru saja diposting sama akun Instagram ya, yang sering banget mengabarkan pemain-pemain naturalisasi, yaitu adalah pemain Ole Romney yang berlaga di divisi tertinggi Liga Belanda, yaitu bersama FC Utrecht. Ini adalah bomber tajam yang kemarin musim 2022-2023 dia mencatatkan 11 gol cuy, 11 gol ya. Ingat nih, 11 gol di divisi teratas Liga Belanda. Kalau striker kacangan mungkin nggak bakal mungkin bisa mencetak 11 gol di Liga Belanda gitu. Itu sangat sulit ya, sulit banget. Ole Romney, sejak musim panas 2023 gabung FC Utrecht dan 12 pertandingan ia mengemas 1 gol. Yap. Jadi pada musim panas 2023 dia resmi bergabung bersama FC Utrecht dan dari 12 pertandingan dia mencetak 1 gol bersama FC Utrecht di Liga Belanda. Ini sangat bagus ya, ini sangat direkomendasi buat timnas kita butuh striker banget nih Pak. Tolong Pak Erick Thohir ini bisa dilirik ya, tolong pemandu bakatnya dikirim ke Belanda buat nonton langsung gimana Ole Romney mainnya gitu. Mungkin gua harap dalam waktu dekat bisa dinaturalisasi, ada komunikasi ya, bisa berjalan naturalisasinya, mungkin nanti melawan Filipina dan juga Irak untuk kualifikasi Piala Dunia. 2 pemain ini bisa membela timnas kita cuy.
Musim lalu ketika memperkuat FC Emmen di Eredivisie oleh Romani, lebih gila lagi. Dari 33 pertandingan ia mengemas 11 gol. Yap. Musim lalu dia bersama FC Emmen. FC Emmen juga ini adalah salah satu klub teratas Liga Belanda. Jadi dia mencetak 11 gol. Ya, 11 gol. Ini bukan dikit ya golnya. 11 men. Susah. Kalau striker mandul, striker gak bagus, gak bakal bisa mencetak 11 gol. Itu sangat sulit di Liga Belanda, backnya keras-keras ya. Ini striker yang bagus, striker tajam ya, striker yang kita butuhkan buat finishing lebih banyak gol. Mungkin nanti duetnya bersama, nanti juga ya kita bakal kedatangan pemain lagi dari winger, yaitu Ragnar Oratmango. Ini sangat bagus ya. Di depan ada Ole Romani, terus wingernya ada Rafael Strijk sama Ragnar Oratmango. Patut banget kita nanti ke depannya cuy. Karena itu netizen di media sosial langsung ramai-ramai menandai akun Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Besar harapan kedua pemain ini bisa didekati PSSI untuk menjalani proses naturalisasi. Yap. Jadi besar kemungkinan banget kedua pemain ini adalah bisa dinaturalisasi. Ini pemain yang dengan berdarah Indonesia. Ini udah mendapatkan syarat ya, karena pemain-pemain yang dinaturalisasi Indonesia adalah pemain-pemain yang punya darah keturunan Indonesia. Jadi kedua pemain ini adalah pemain yang punya darah keturunan Indonesia cuy. Kita bisa rekomendasi buat Pak Erick Thohir, dan juga semoga Sintayong tertarik kedua pemain ini dan bisa melanjutkan naturalisasi itu cuy. Kita berdoa terus, oke? Jika proses naturalisasi berjalan lancar, Ole Romani dan Jairo di duel berpotensi besar dapat ambil bagian saat timnas Indonesia bersua Irak dan Filipina di matchday kelima dan keenam grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 6 serta 11 Juni 2024. Yap. Kalau pemain ini dikebut ya, besar kemungkinan banget bisa membela timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Tentu ini sangat bagus buat peta kekuatan timnas kita cuy, dengan menambah 2 pemain berkualitas ini. Bisa saja kita lolos ke round 3, itu udah sangat bagus ya. Kita punya striker Ole Romani, terus punya gelandang berkualitas lagi yaitu Jairo di duel. Dan dalam waktu dekat kita bakal resmi juga mendapatkan Tom He. Itu adalah gelandang yang berkualitas juga cuy. Kita punya gelandang berkualitas. Kita patutin nanti line up-nya Indonesia nanti ya, kalau semua pemain ini resmi jadi WNI, yaitu ada 4 pemain ini yang udah dikebut sama PSSI, yaitu Ragnar Oratmango, terus Tom He, terus Martin Paes, terus Nathan Cho. 4 pemain itu adalah pemain yang bakal menjadi WNI dalam waktu dekat ini dan bisa membela timnas kita di ajang kualifikasi Piala Dunia melawan Vietnam pada Maret nanti cuy. Semoga aja Sintayong suka 2 pemain ini dan bisa direkomendasi buat Pak Erick Thohir, terus melanjutkan komunikasi dan melakukan naturalisasi. Nanti melawan Irak di kualifikasi Piala Dunia bisa membela kedua pemain ini cuy. Patut kita nanti apakah bakal dinaturalisasi kedua pemain ini. Kita tunggu aja ke depannya apa yang terjadi. Kita berdoa terus buat timnas yang terbaik ya, kedatangan pemain-pemain berkualitas. Semoga timnas makin dikenal, makin berjaya, makin ditakutin di Asia bahkan dunia cuy. Jadi itulah pembahasan kita hari ini, 2 pemain abroad yang bisa dinaturalisasi oleh PSSI. Jadi kita akhiri aja konten kali ini. Assalamualaikum, bye bye.